Di sebuah desa kecil bernama Bodas Karangjati, Rembang, Purbalingga, pada tanggal 24 Januari tahun 1916, lahirlah seorang bayi laki-laki yang kelak akan menjadi pahlawan besar Indonesia. Ia diberi nama Sudirman, anak dari pasangan Karsit Kartawirya dan Siem. Sejak kecil, Sudirman telah menunjukkan sikap yang berbeda dari anak-anak lain, tenang, rajin, dan memiliki rasa hormat yang tinggi terhadap orang tua dan guru. Pendidikan awalnya ditempuh di sekolah taman siswa, lalu berlanjut ke sekolah menengah Wirotomo di Purwokerto. Di sana, Sudirman mulai dikenal sebagai sosok yang cerdas dan sangat religius. Ia aktif dalam kegiatan keagamaan dan sering membantu guru mengajar mengaji kepada anak-anak. Tidak hanya itu, Sudirman juga sangat menonjol dalam kegiatan kepanduan yang kelak membentuk kepemimpinan dan kedisiplinannya. Meski hidup dalam keterbatasan ekonomi, semangat belajar Sudirman tak pernah padam. Ia menjadi simbol ketekunan di tengah kesulitan. Banyak orang di kampungnya menaruh harapan besar padanya. Mereka percaya bahwa anak muda yang sederhana ini akan membawa perubahan besar suatu hari nanti. Dan keyakinan itu tidak salah. Tahun 1936, Sudirman mulai mengajar di Hizb Muhammadiyah di Cilacap. Disinilah kepribadiannya sebagai pendidik dan pemimpin semakin menonjol. Ia bukan hanya guru mata pelajaran, tapi juga teladan bagi murid-muridnya. Dengan tutur kata yang lembut dan sikap penuh wibawa, ia mendidik dengan hati, menanamkan nilai-nilai moral dan kebangsaan. Bersamaan dengan itu, Sudirman juga aktif di organisasi Muhammadiyah. Ia sering menyampaikan ceramah dan khutbah yang membakar semangat umat untuk memperjuangkan kemerdekaan. Bakat oratornya muncul, dan harismanya mulai dikenal luas. Ia tidak pernah berbicara kasar atau menyerang, tapi setiap kata-katanya selalu mengandung kekuatan moral yang dalam. Pada masa penjajahan Jepang, Sudirman bergabung dalam PETA, Pembela Tanah Air, organisasi militer yang dibentuk Jepang. Disinilah ia mulai mengenal dunia kemiliteran. Meskipun itu adalah wadah bentukan penjajah, Sudirman melihatnya sebagai sarana untuk belajar strategi perang dan mempersiapkan diri demi kemerdekaan bangsanya. Ia tidak sekadar menjadi prajurit, tapi menjadi pemimpin yang dicintai anak buahnya. Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Tidak lama kemudian, Sudirman diangkat menjadi Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat, TKR, Cikal Bakal TNI. Dalam usia yang masih muda, 29 tahun, ia menerima tanggung jawab besar memimpin tentara rakyat yang masih belum terorganisir dengan baik. Tapi Sudirman tidak gentar. Ia percaya bahwa semangat dan keberanian bisa menandingi persenjataan modern. Pada tanggal 12 November tahun 1945, namanya menggema setelah memimpin serangan terhadap pasukan Inggris di Ambarawa. Dengan strategi gerilya yang cerdas dan keberanian luar biasa, ia berhasil memukul mundur pasukan lawan. Kemenangan ini membuat rakyat semakin yakin bahwa Sudirman bukan sembarang jenderal. Ia adalah simbol harapan, keteguhan, dan kemenangan bagi bangsa yang baru merdeka. Setelah pertempuran Ambarawa, Presiden Soekarno secara resmi mengangkatnya sebagai Panglima Besar TKR, tapi jabatan itu tidak membuatnya tinggi hati. Ia tetap sederhana, tetap salat berjamaah bersama prajuritnya, dan tetap berjalan kaki menembus hutan ketika menjalankan tugas. Jiwa kepemimpinannya yang rendah hati menjadi sumber inspirasi tidak hanya bagi militer, tapi juga seluruh rakyat Indonesia. Sudirman bukan hanya dikenal sebagai jenderal lapangan, tetapi juga sebagai pemimpin spiritual. Dalam setiap langkah perjuangannya, ia selalu mendahulukan salat dan doa. Di medan perang, ia sering terlihat mengimami pasukan dalam salat berjamaah, bahkan ketika peluru-peluru musuh berseliweran di atas kepala. Para prajurit menyebutnya, jenderal yang sujud di medan laga. Semangat spiritual inilah yang menjadikannya tak tergoyahkan meski dalam tekanan luar biasa. Ketika Belanda kembali melakukan agresi militer pada tahun 1947, Sudirman yang telah mengidap tuberkulosis berat, tetap memilih turun langsung ke medan perang. Dokter dan keluarganya telah melarang, tetapi ia menolak duduk diam ketika tanah airnya kembali diancam. Dalam kondisi tubuh yang sangat lemah, ia dipapa untuk naik tandu, dan dari tandu itulah ia memimpin perang gerilya yang legendaris. Perjalanan gerilya itu menempuh ratusan kilometer melewati hutan, gunung, dan sungai selama 7 bulan penuh. Bagi Sudirman, kemerdekaan adalah harga mati, dan selagi ia masih bernapas, ia tidak akan membiarkan penjajah kembali berkuasa. Pasukan Belanda sangat kewalahan menghadapi strategi gerilya Sudirman. Meski kekuatan mereka jauh lebih besar,
Mereka tidak mampu mengalahkan semangat para pejuang yang dipimpin oleh seorang jenderal yang bahkan tak bisa berdiri tegak. Sudirman memanfaatkan keunggulan geografis, dukungan rakyat, dan keahlian dalam taktik tempur tradisional untuk mengacaukan posisi lawan. Keberhasilan Sudirman tidak hanya dalam aspek militer, tetapi juga dalam menjaga semangat rakyat. Di setiap desa yang ia lewati, ia berbicara dengan rakyat, menyemangati mereka untuk tetap percaya pada kemerdekaan. Banyak rakyat yang rela memberikan makanan, tempat tinggal, bahkan mengorbankan nyawa demi melindungi Sudirman dan pasukannya. Meski berulang kali diburu, keberadaan Sudirman tak pernah berhasil dilacak oleh Belanda secara akurat. Pergerakannya yang cepat dan jeli, serta perlindungan dari rakyat, membuatnya menjadi legenda hidup. Ia bukan hanya panglima, tapi juga simbol perlawanan. Sosoknya yang kurus dengan sorban putih dan tandu menjadi gambaran keteguhan bangsa dalam mempertahankan kemerdekaan. Setelah Belanda terpaksa mengakui kedaulatan Indonesia pada akhir tahun 1949, Sudirman kembali ke Yogyakarta dalam keadaan tubuh yang semakin melemah. Sambutan rakyat sangat luar biasa. Di sepanjang jalan, orang-orang berdiri menangis menyambut sang panglima yang telah berjuang tanpa pamrih. Tapi Sudirman tidak menginginkan pujian. Ia hanya ingin melihat bangsanya merdeka dan hidup damai. Meski sakitnya semakin parah, ia tetap hadir dalam rapat-rapat penting negara. Dalam setiap kesempatan, ia mengingatkan para pemimpin untuk tidak melupakan semangat perjuangan. Jangan sekali-kali mengkhianati darah para pejuang, katanya suatu ketika kepada Soekarno dan para menteri. Kata-katanya tajam namun penuh cinta tanah air. Namun tubuhnya tak mampu lagi bertahan. Pada tanggal 29 Januari tahun 1950, 5 hari setelah ulang tahunnya yang ke-34, Jenderal Besar Sudirman mengembuskan napas terakhirnya. Berita kematiannya menyebar dengan cepat dan membuat seluruh negeri bersedih. Ia wafat muda, tetapi warisannya abadi dalam hati setiap anak bangsa. Pemakaman Jenderal Sudirman dilakukan dengan upacara militer yang penuh khidmat. Ribuan rakyat memadati jalan-jalan di Yogyakarta untuk memberikan penghormatan terakhir. Bendera merah putih berkibar setengah tiang di seluruh penjuru negeri. Tangis dan doa mengiringi kepergiannya, seolah seluruh Nusantara berduka atas kehilangan putra terbaik bangsa. Jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusumanegara. Para tokoh bangsa hadir memberikan penghormatan, termasuk Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Tidak ada pidato panjang, hanya senyap yang dalam dan isak tangis rakyat. Sudirman pergi, tapi semangatnya tetap tinggal dalam dada setiap pejuang kemerdekaan. Kepergian Sudirman menjadi momen refleksi bagi bangsa Indonesia. Ia adalah simbol dari nilai-nilai sejati perjuangan, kesetiaan, keberanian, kerendahan hati, dan keteguhan iman. Dalam usia yang sangat muda, ia telah menorehkan sejarah besar, bukan karena ambisi kekuasaan, tapi karena cinta yang tulus terhadap negeri dan rakyatnya. Setelah kepergiannya, nama Jenderal Sudirman diabadikan dalam banyak hal. Jalan-jalan utama di kota-kota besar diberi nama Jenderal Sudirman. Patung-patungnya berdiri gagah di berbagai tempat, menggambarkan sosoknya yang bersorban dan berwajah teduh. Bahkan TNI pun mengangkatnya sebagai Panglima Besar sepanjang masa, gelar yang tak pernah diberikan kepada siapapun selain dia. Namun lebih dari sekadar nama atau patung, warisan sejati Sudirman hidup dalam semangat prajurit dan rakyat Indonesia. Ia menjadi panutan bagi generasi penerus. Di sekolah-sekolah, kisah perjuangannya diajarkan. Di barak-barak militer, namanya dijadikan contoh disiplin dan dedikasi. Ia bukan hanya milik sejarah, tapi milik masa depan bangsa. Setiap tahun, pada tanggal 29 Januari bangsa Indonesia memperingati wafatnya, bukan untuk meratapi, tetapi untuk mengenang dan meneladani. Karena dalam diri Sudirman terkandung semangat bangsa yang tidak mudah menyerah. Sekalipun tubuh lemah dan musuh lebih kuat, ia telah membuktikan bahwa kekuatan sejati berasal dari iman, cinta, dan keyakinan.